terkait dengan keterlibatan KSP Muldoko yang selama ini selalu mengelak, kini sudah terang benderang. Terbukti ketika diminta oleh para pelaku GPKPD, Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat, tadi kita saksikan, kita dengar bersama melalui sejumlah media, walaupun acaranya tertutup, tapi bisa kita ikuti bahwa yang bersangkutan, KSP Muldoko, menerima ketika diminta untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut. Kita dengar bersama tadi, saya yakin teman-teman media juga sudah menyaksikannya. Tentu apa yang disampaikan oleh KSP Muldoko tadi meruntuhkan seluruh pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya. Yang katanya, ia tidak tahu menau, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua ini adalah permasalahan internal Demokrat. Faktanya, KSP Muldoko bukan kader Demokrat. Jadi jelas bukan hanya permasalahan internal Demokrat. Segelintir kader, mantan kader yang tadi semangat sekali melakukan KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan kemudian keyakinan kalau tidak mendapatkan dukungan dari KSP Muldoko. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal. Saya bisa menyampaikan ini karena banyak bukti yang kami dapatkan selama ini. Tidak semua tentu kita jelaskan kepada publik, tapi bukti-buktinya lengkap. Dan pada puncaknya ya hari ini, KLB ilegal tadi. Maka artinya memang sejak awal motif dan keterlibatan KSP Muldoko ya tidak berubah, yaitu ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, menggunakan cara-cara yang inkonstitusional serta jauh dari moral dan etika politik. Kini saya mempersilahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sangat saya cintai dan muliakan untuk menilai sendiri sikap dan perilaku tersebut. Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang kesatria. Bukan juga sikap dan perilaku yang bisa dijadikan contoh yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia, juga bagi generasi muda Indonesia. Kami tentu sangat menghormati senior-senior dan para pendahulu. Saya juga dulu adalah prajurit, beliau juga adalah prajurit. Dalam dunia keprajuritan, menghormati senior adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Tetapi dari para senior pula, saya mendapatkan pelajaran bahwa tidak semuanya bisa menjadi contoh yang baik. Kami berharap sebetulnya terus mendapatkan keteladanan dan contoh-contoh yang baik untuk menjadi referensi dan juga bisa memotivasi generasi muda Indonesia untuk bisa tumbuh, berkembang, dan lebih maju lagi. Sedangkan hal kelima, ingin saya sampaikan bahwa di negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Muldoko untuk memecah belah Partai Demokrat.
Untuk itu, saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi. Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan, melaporkan panitia dan siapapun yang tadi terlibat dalam penyelenggaraan KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum. Kami berikhtiar, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, dimanapun berada, di hadapan mimbar ini saya bersaksi bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Juga, insya Allah, kami akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Akhirnya, kepada seluruh kader Partai Demokrat, saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas kesetiaan dan kebulatan tekad tegak lurus di bawah kepemimpinan hasil Kongres kelima Partai Demokrat yang sah. Sehingga bisa kami tegaskan di sini, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya ulangi, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Konstitusi kami, ADART kami juga tidak berubah. Berdasarkan Kongres kelima 15 Maret 2020 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.